Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago guys. Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan donghua yang berjudul Nitian Jijun. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Setelah kemarin menceritakan mengenai berita diadakannya sebuah kompetisi, kali ini kita menceritakan mengenai pertikaian Tan Yun dengan si Murong. Terlihat dirinya yang sangat kesal mengenai sikap Tan Yun yang merebut Meng Yi darinya. Han Yun, 给我放开他的手！ Di tempat itu juga terlihat si Cangkong yang juga memiliki masalah yang sama dengan si Murong. Ia berniat untuk bekerja sama, tepatnya ia meminta untuk melakukan sebuah taruhan. Awalnya si Murong menolaknya karena jumlah taruhan yang dikatakan si Cangkong itu terlampau tinggi. Namun dikarenakan isi taruhan yang berkaitan dengan Tan Yun, ia pun seketika langsung menyetujuinya. Di mana taruhan ini siapa cepat yang bisa membunuh Tan Yun, maka itulah yang menjadi pemenangnya. Keduanya terlihat memanglah sangat pede, bahkan mereka mengklaim diri masing-masing yang akan memenangkannya. Setelah pertarungan terjadi, kali ini scene kemudian berpindah di sebuah pasar. Terlihat di sana ada Tan Yun juga Meng Yi yang kini tengah menuju kediamannya. Di perjalanan, Tan Yun menanyakan terkait keberadaan pedang kelas tinggi di gerbang luar. Meng Yi menjelaskan mengenai gerbang luar yang hanya memiliki senjata kelas menengah karena kultivasi para murid di gerbang luar yang memang masihlah rendah. Mendengar itu, Tan Yun mengerti dan kini ia memutuskan untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Waktu demi waktu terus berlalu, Meng Yi di sana juga muncul dengan membawa sebuah pedang dan juga sebuah pil. Dikatakan bahwa pil yang dibawanya itu memiliki efek yang bisa mempercepat untuk melakukan kultivasi. Namun meski begitu ternyata kecepatan Tan Yun itu masihlah lebih cepat. Dengan itu pil yang dibawa Meng Yi ternyata tak berguna sama sekali. Mengetahui itu Meng Yi pun pasrah dan kali ini ia menjelaskan sebuah kisah tentang lembah Yusen. Yang hal itu berkaitan dengan para supreme yang telah melakukan sebuah peperangan. Dikatakan bahwa perang itu terjadi hingga 3 kali. Namun sampai saat ini penyebab dari peperangannya masihlah belum ditemukan. Hingga pada akhirnya peperangan pun berhenti di sebuah wilayah, tepatnya di pegunungan Tiapa. Yang hingga sampai saat ini pegunungan itu disebut sebagai pegunungan terlarang. Kisah demi kisah terus ia ceritakan. Tan Yun yang mendengarnya ia pun juga sedikit tertarik dengan cerita itu. Seperti yang telah disebutkan bahwa peperangan itu terjadi 3 kali guys. Pertama di zaman kuno, kedua di zaman pertengahan tepatnya di selatan Gunung Tianpa, dan ketiga yakni pertempuran di lembah Yunsen. Dari 3 penyerangan itu membuat semua orang pun selalu mempertanyakan mengenai penyerangan para supreme ke benua Tianpa. Di sana Tan Yun juga mengira bahwa penyerangan Supreme itu dikhususkan untuk mencari dan melenyapkan kesadaran Hong Meng Supreme. Tanya itu Meng Yi juga menceritakan mengenai ada sosok besar yang selalu menolong mereka. Tan Yun yang penasaran kemudian menanyakan akan sosok itu. Dikatakan bahwa beberapa dari mereka itu memiliki postur besar serta menggunakan armor sisik emas. Mendengar ciri-ciri itu, Tan Yun seketika menjadi khawatir karena nyatanya sosok yang dikatakan Meng Yi itu merupakan anak buahnya di tempo lalu yang paling setia. Kematian dari anak buahnya membuat Tan Yun bersedih dan seakan tak percaya akan cerita itu. Namun meski begitu, tragedi yang telah terjadi memanglah tak dapat dikembalikan. Dirinya yang penasaran lantas bertekad untuk memasuki ketiga tempat sekte terlarang. Dan scene kemudian berpindah di tempat lain. Terlihat di sana terdapat Liu Rulong yang sedang merawat Xiao. Mereka berbincang mengenai sosok pahlawan yang telah menolong Xiao. Ia juga meminta kepada sang kakak untuk berterima kasih pada Tan Yun karena telah menyelamatkannya. Mendengar itu tentu Liu Rulong langsung mengiyakan serta berjanji bahwa dirinya akan berterima kasih pada Tan Yun. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba seseorang muncul yang mengabarkan mengenai adanya tamu seorang wanita dari kota Yunsing. Yang ternyata itu adalah kerabat dari Liu Rulong.
Mendengar berita itu tentu ia pun menjadi sangat senang yang langsung bergegas untuk menemuinya. Tak lama setelah Liu Rulong pergi, tiba-tiba di sana muncul si Cangkong yang berniat untuk menjenguknya. Namun Xiao tak menghiraukannya dan malah meminta untuk si Cangkong pergi. Namun meski begitu si Cangkong masihlah kekeh, dirinya mengatakan bahwa ia tak akan pergi sebelum Xiao menemui dirinya. Mendengar itu, Xiao seketika menjadi marah yang bahkan ia kembali menegaskan mengenai dirinya yang tak mau menemuinya. Akan tetapi setelah si Cangkong mengatakan mengenai sosok Tan Yun, Xiao pun akhirnya bergerak dan langsung memintanya untuk tidak menyakitinya. Demi untuk menyelamatkan Tan Yun, Xiao akhirnya bersedia untuk menemaninya. Setelah itu Xin berpindah di luar sekte. Terlihat di sana Liu Rulong yang kini menemui kerabatnya. Tentu setelah sekian lama tak bertemu, mereka pun saling sapa dan langsung meneteskan air mata. Namun air mata kebahagiaan dari si Rulong seketika berubah menjadi kesedihan. Karena di sana si Bibi mengabarkan mengenai tentang kematian dan pembantaian yang terjadi di keluarganya. Ya, tepatnya ayah ibu serta adik dari si Rulong yang telah tewas. Sebuah berita yang seperti menusuk dada kini seketika langsung dirasakannya. Di sana ia merasa seakan tak berguna karena tak bisa untuk melindungi orang tuanya. Awalnya ia merasa tak percaya akan berita itu, tapi setelah si Bibi menceritakan reka adegannya, si Rulong pun percaya dan kini ia bertekad untuk membalasnya. Dan sudah dipastikan bahwa sosok yang telah membantai keluarganya itu bernama Tan Yun. Sebuah nama yang ia dengar ternyata itu merupakan nama yang sama dengan pahlawan Xiao. Namun meski begitu kali ini dirinya tak lagi memikirkan yang lain dan hanya memikirkan untuk membunuh Tan Yun. Tepat setelah kematian orang tuanya terdengar di telinganya, di malam hari si Rulong langsung beraksi untuk membalas dendam. Anak buahnya yang telah memeriksanya kemudian melaporkan terkait lokasi Tan Yun saat ini. Dan kini waktu di mana pembalasan akhirnya dimulai. Dengan sebuah topeng dan jubah hitam kali ini ia pun langsung beraksi dan pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain di kediaman Meng Yi, di sana terlihat anak buah si Murong juga telah bersiap. Mereka tentu ditugaskan untuk melakukan pembunuhan akan sosok Tan Yun. Namun nampaknya mereka tak bisa berbuat apa-apa dikala Meng Yi yang selalu di dekat Tan Yun. Dengan itu mereka pun mengatur sebuah rencana untuk mengalihkan Meng Yi. Mereka mengirim seorang wanita yang mengatakan hal bohong terkait keselamatan Jian. Meng Yi yang mendengarnya, ia pun menjadi khawatir dan langsung pergi dari tempat tersebut. Dan dengan itu, waktu di mana penyerangan akhirnya terjadi. Dengan lantang, salah satu dari mereka itu langsung masuk ke tempat Tan Yun. Melihat itu, Tan Yun menjadi terkejut dan kali ini Tan Yun berusaha menyelamatkan diri dari kejaran mereka. Waktu demi waktu terus berlalu, namun pelarian Tan Yun bukanlah menampakkan seorang pengecut. Melainkan ia tengah berpikir mengenai cara untuk berurusan dengan praktisi yang lebih kuat darinya. Pelarian demi pelarian terus dilakukan sampai akhirnya tibalah Tan Yun di tempat kumpulan portal 9 alam. Dengan kecerdasannya, Tan Yun mencoba untuk mengecoh para pemburunya dengan mengaktifkan semua portal di sana. Dengan kecepatannya ia pun masuk pada salah satu portal yang menyala itu. Saking cepatnya sampai-sampai sang penjaga itu tak bisa untuk melihatnya. Tak lama setelah itu di sana muncullah 5 praktisi yang menanyakan mengenai portal yang dimasuki Tan Yun. Namun tentu sang penjaga nampaknya tak mengetahui karena di saat bersamaan portal yang ia jaga seketika menyala. Mendengar penjelasan itu, salah satu dari mereka kemudian meminta pada rekannya untuk memasuki di semua portal. Akan tetapi tepat di saat itu, si penjaga kemudian mengatakan mengenai tempat yang sebelumnya pernah Tan Yun kunjungi, yang menurutnya tempat itu bernama Lembah Suyu. Mereka yang mengetahuinya lantas langsung memasukinya. Di sisi lain di tempat Meng Yi, ia di sana akhirnya menemukan sang adik. Namun di sana Jian masihlah terlihat aman yang tidak seperti yang telah dikatakan oleh perempuan tadi.
Dan yang paling mengejutkannya lagi, keberadaan Jian di tempat ini juga telah diberitahu oleh seseorang yang berkaitan dengan keselamatan Meng Yi. Mendengar itu seketika Meng Yi akhirnya paham bahwa apa yang telah terjadi pada mereka itu merupakan suatu kebohongan. Dan benar saja setelah kepulangannya Meng Yi di sana mendapati mengenai kediaman Tan Yun yang telah hancur. Di sana juga telah hadir sosok si Rulong yang nampak kebingungan karena telah terlambat untuk membunuh Tan Yun. Meng Yi yang melihat keberadaannya ia langsung menanyakan mengenai keberadaan Tan Yun. Dengan pedenya si Rulong mengatakan bahwa Tan Yun telah tewas dibunuh olehnya. 既然你这么想知道，他死了。 Mendengar pernyataan itu, seketika Meng Yi menjadi murka hingga terlihat tubuhnya menjadi tak terkendali. Dengan sikap dinginnya, Meng Yi langsung bergerak untuk membunuh si Rulong. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Si Rulong yang melihatnya juga menjadi ketakutan. Beruntung di saat akan membunuhnya, tiba-tiba Meng Yi terjatuh hingga tak sadarkan diri. Jelas kekuatan yang mengerikan dari Meng Yi tentu membuat si Rulong menjadi ketakutan. Namun pas di perjalanan, ia melihat segerombolan yang masuk ke dalam portal. Dirinya yang penasaran lantas menanyakan mengenai tujuan dari orang-orang itu. Sang penjaga mengatakan bahwa kepentingan dari orang-orang itu yang memang memiliki satu tujuan, yakni memburu Tan Yun. Awalnya si Rulong akan masuk untuk mengejar Tan Yun, namun dikarenakan ia masih memiliki kepentingan, dengan itu ia hanya memerintahkan untuk melaporkan kejahatan Tan Yun pada Biro Hukum Sekte Huangpu. Setelah itu Xin kemudian berpindah di kediaman si Cangkong. Di sana tiba-tiba muncul Yetian yang melaporkan mengenai tragedi di kediaman Meng Yi saat ini. Si Cangkong yang mendengarnya ia menjadi sangat marah karena pergerakannya saat ini telah didahului oleh rivalnya si Murong. Jelas dengan begitu dirinya yang tak mau kalah akhirnya memutuskan untuk menyuruh sosok bernama Lin Yi untuk memburu Tan Yun. Di sisi lain di lembah Suyu, kali ini terlihat Tan Yun yang terus berlari dari kejaran para musuhnya. Namun hingga saat ini kecepatan bos Tan Yun memanglah sangat luar biasa. Hal itu terlihat semua kelompok yang mengejarnya tak mampu mengikutinya. Di sana mereka hanya bisa berteriak untuk mencoba menghentikannya. Tak lama akhirnya Tan Yun sampai di sebuah gua. Tentunya Tan Yun kali ini mengetahui mengenai tempat itu yang merupakan sarang dari Kerasakti. Awalnya para musuh terlihat senang karena melihat Tan Yun yang berhenti berlari. Namun ternyata sesuatu yang dilakukan Tan Yun itu bukanlah hal yang sederhana. Melainkan ia kali ini tengah mengatur strategi untuk memancing musuhnya. Sebuah ocehan demi ocehan mulai Tan Yun ungkapkan. Ternyata hal itu berhasil membuat musuhnya menjadi kesal hingga kembali langsung mengejarnya. Namun ternyata salah satu dari mereka kemudian mengira mengenai maksud dari perkataan Tan Yun yang sangatlah aneh. Akan tetapi sang ketua tak menghiraukannya hingga ia pun menaboknya. Namun lagi-lagi tanpa diduga anggota yang lain juga terlihat penasaran. Membuat si ketua akhirnya terus berpikir mengenai tentang ocehan Tan Yun. Namun lagi-lagi Tan Yun di sana terus mengoceh hingga kali ini sang ketua menjadi tak tahan hingga kembali mengejarnya. Dan tepat di saat itu pertunjukan dari perangkap Tan Yun akhirnya dimulai. Ya, ternyata Tan Yun membangunkan sosok mengerikan dari Kerasakti, membuat kini semua para musuhnya menjadi ketakutan. Dan semua orang pun kembali berlari hingga sampailah Tan Yun menemukan sebuah lembah Xiong. Di sana seketika si Kerasakti tiba-tiba berhenti karena tentu ia sudah tahu mengenai lembah itu yang sangat berbahaya. Namun meski begitu tak ada yang bisa dilakukan mereka selain terus mengejar Tan Yun. Namun tiba-tiba ya Tan Yun tak diduga ia memilih terjun ke lembah itu. Jelas melihat itu semua orang pun menjadi terkejut dan tak percaya bahwa Tan Yun ternyata memang benar-benar masuk ke lembah itu. Mereka di sana jelas menjadi kebingungan atas tindakan selanjutnya yang harus dijalankan. Karena saat ini mereka sama sekali tak bisa pulang karena tepat di belakangnya memang ada si Kerasakti. Dan di saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah berkultivasi untuk memulihkan diri.
Singkat cerita, Tan Yun telah sampai di dalam lembah itu. Di sana Tan Yun terus mengeksplor dan mengecek area di sana. Para musuh yang melihat Tan Yun baik-baik saja lantas membuat mereka akhirnya kembali mengejarnya. Kali ini Tan Yun berlari hingga ke dasar lembah. Namun di sana ternyata terdapat sosok monster yang sangatlah besar. Melihat itu, Tan Yun menjadi khawatir dan langsung memutuskan untuk memulihkan diri. Di atas, para musuh yang melihat sang monster juga menjadi ketakutan. Mereka di sana juga mengira-ngira mengenai Tan Yun yang sudah tewas. Namun sang ketua nampaknya masihlah belum yakin dan ia pun kekeh untuk terus menunggunya. Di sela perbincangan mereka, terlihat di sana muncul sebuah energi yang keluar dari dalam lembah. Dan ternyata energi itu bersumber dari Tan Yun yang masih hidup. Namun meski begitu tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu Tan Yun di atas lembah. Waktu demi waktu terus berlalu, hari demi hari terus terlewati. Kali ini di tempat itu kembali muncul kelompok lain yang datang ke tempat mereka. Ya, itu merupakan kelompok pemburu utusan si Cangkong. Melihat itu, mereka pun paham mengenai kedatangan mereka yang hanya satu tujuan, yakni itu memburu Tan Yun. Namun meski begitu, kedua kelompok di sana tentulah berlomba untuk membunuh Tan Yun. Dengan itu, mereka pun mulai terus saling mengejek hingga saling mengklaim atas buruannya itu. Baik dari kelompok si Murong ataupun si Cangkong, mereka terlihat ambisius dalam misinya itu. Bahkan untuk bisa menjalankannya, mereka di sana rela untuk melakukan sebuah pertarungan. Melihat itu, salah satu kelompok si Murong terlihat ketakutan. Namun si ketua langsung menaboknya hingga menyemangati mengenai perburuan ini yang harus dimenangkan. Karena jelas perburuan ini bukan hanya perihal kekuatan, melainkan sebuah harga diri dari antara si Murong dan juga si Cangkong. Awalnya pertempuran akan terjadi, namun pada akhirnya ketua kelompok si Murong lantas menyatakan sebuah solusi yang berupa pertaruhan. Di sana mereka pun membicarakan perihal peraturan tentang kesepakatannya. Alhasil mereka pun setuju dan kesepakatan akhirnya terbentuk. Dengan itu perburuan Tan Yun antara kelompok si Cangkong dan si Murong dimulai. Semua orang masuk ke dalam lembah demi untuk membunuh Tan Yun. Waktu demi waktu terus berlalu. Kedua kelompok terlihat mulai menyisir tiap tempat di lembah itu. Tan Yun di sana juga tahu mengenai pengejaran dari kelompok itu yang kini mulai bergerak. Ia pun di sana tak ada pilihan lain selain masuk lebih dalam ke lembah itu. Tan Yun di sana terlihat juga semakin khawatir karena pengejaran mereka juga semakin dekat. Namun tanpa diduga, di saat Tan Yun masuk lebih dalam, tiba-tiba ia bertemu dengan seekor monster yang sangat kuat. Semua orang yang melihat pemandangan itu menjadi merasa senang. Mereka kali ini bahkan mengira bahwa Tan Yun akan segera tewas. Akan tetapi para musuh seketika berhenti hingga kembali naik di saat mereka melihat sosok besar ular piton. Satu persatu dari mereka seketika dikalahkan oleh ular itu. Membuat Tan Yun yang melihatnya ia pun mulai kembali berlari. Lagi-lagi di perjalanan ia kembali bertemu dengan seekor monster kelabang. Beruntung Tan Yun menemukan sebuah formasi yang dengan itu ia pun langsung memasukinya. Dengan kejeniusannya, Tan Yun di sana langsung membukanya dan pergi dari tempat tersebut. Ia pun dibawa ke sebuah tempat yang kaya akan energi. Tak membuang waktu, Tan Yun pun melakukan sebuah kultivasi. Tak hanya itu, ia juga mengajak peliharaannya untuk berkultivasi. Di sisi lain, di atas lembah, semua orang kali ini telah kembali dan selamat dari kejaran monster. Nampaknya sampai saat ini mereka tak menemukan lokasi Tan Yun berada. Akan tetapi di saat tepat perbincangan mereka, tiba-tiba Tan Yun seketika muncul yang langsung menyerang mereka. Semua orang kali ini terlihat panik dan terkejut. Satu serangan, satu orang melayang membuat mereka kini menjadi ketakutan. Nampaknya kekuatan dari Tan Yun saat ini melangkah menjadi ranah janin di tingkat 9. Namun meski begitu mereka tak takut dan langsung memerintahkan untuk menyerangnya. Awalnya mereka terlihat bahagia karena mereka mengira bahwa Tan Yun akan segera tewas.
Namun hal itu hanyalah angan-angan belaka karena dengan sekejap Tan Yun berhasil membunuh satu orang di sana. Dan mulai saat ini satu persatu dari mereka mulai dijatuhkan. 通通都来吧！我去死！魔鬼，他是魔鬼！Hingga sampailah hanya para ketua dari kelompok si Murong dan juga si Cangkong. Pertama, Tan Yun bertarung dengan senior Peng. Ia di sana langsung mengeluarkan teknik terkuatnya, namun ternyata kekuatan yang dibanggakan itu bukanlah apa-apa. Senior Peng ternyata tak mampu untuk menahan pukulan Tan Yun, dan dengan itu senior Peng akhirnya tewas seketika. Dan kali ini tersisa si Lin Yi yang ada di tempat itu. Dengan sekejap Tan Yun membunuhnya dengan satu serangan. Dengan begitu Tan Yun pun berhasil membantai semua orang itu. Tak terkecuali 3 orang yang tengah berlari yang langsung dibantai juga. Setelah semua beres, Tan Yun akhirnya memutuskan untuk kembali pulang. Saat ini Tan Yun sangat khawatir mengenai kondisi Meng Yi. Semua orang yang melihat Tan Yun masih hidup jelas menjadi sangatlah tak percaya. Namun meski begitu ini adalah Tan Yun guys. Siapapun musuhnya, apapun bahayanya, ia pasti bisa mengatasinya. Ternyata memanglah benar Meng Yi saat ini terbujur kaku karena ia selalu memikirkan situasi dan kondisi dari pemuda Tan Yun. Dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.